Oke guys, kita masuk ke segmen 2. Segmen 2-nya apa sih? Dari tadi kalian mungkin ngelihat ini ya, depan ya. Kita ngobrolnya kemana-mana dulu karena kita mau mengupas orangnya dulu gitu loh. Ini mah ngupas ini mah gampang. Ya. Segmen 2 adalah ini apaan bro? Ini. Nah, Oke, jadi buat teman-teman semua, thank you banget atas opportunity-nya, kesempatannya. I really appreciate. Ini namanya Jagat Astral. Jadi gini, gue karena gue hobi gambar, gue suka gambar, gue juga punya hobi bikin patung dan segala macamnya. Gue jebolan ekonomi, binus. apa hubungannya? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya ya Gue kan? kira dia lulusan seni. Oke. Gue gagal keterima masuk DKV binus. Oh shit. Gagal masuk. Orang kayak lu bisa gagal. Awalnya gue berpikir begitu. Ah, Tapi ternyata setelah gue telaah dan gue urai lagi, DKV adalah desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Orang lain ngomong verbally melalui mulut lisan. nah. Anak desain berkomunikasi mengenai penerapan visual yang baik. Bukan berarti dia harus talented bisa gambar. Enggak. Di sini, konsep. Jadi gue gagal keterima karena gue dikasih waktu 40 menit, gue disuruh gambar satu cerita, gue gambarnya detail banget, hapus-hapus dikit. Sebenarnya dibutuhkan bukan gambar detail, tapi konsep. Goresan-goresan aja. Goresan aja, konsepin lo, gambar lo secara kasar bisa menceritakan ambience ini nggak? Gitu. Jadi gue gagal diterima. Oke, gue bilang nggak masalah, gitu. Tapi but one thing you need to know that when life rejects you, lo harus jadi lebih liar lagi. Lo harus jadi lebih agresif lagi. Mungkin kalau ngomong kasarnya, jadikan ini sebuah balas dendam yang positif ya. Balas dendam yang positif gue setuju. Ya gitu ya kan. Balas Maksudnya dendam kayak gue harus buktiin ke lu. Kalau lu menolak gue, lu akan menyesal. Ya itu seperti yang terjadi gini sih. Banyak kan seniman di Indonesia ditolak di negeri sendiri. Yes. Itu gue setuju. Tapi Betul. di luar negeri, They really appreciate about what are we doing. dan akhirnya orang Indonesia malah menikmati hasil karya luar negeri yang ternyata adalah hasil karya anak bangsa. Yes. Betul. Dan yang paling penting itu betul. Karena tuh polemik juga di sini. Jadi kalau kita bicara market ya, kemarin sempat ngobrol juga dengan salah satu penggiat toys di sini. Ya di sini nggak laku, tapi begitu gue pasarin di luar laku. Di sini baru nyari. Too late man, too late. Tuh lihat. Jadi masa gini, sedih hasil karya lokal, hasil karya dalam negeri, kok masih terbenam image buruk sih di market. Gitu. Malah orang dari luar kayak Amerika, Europe pesan dari Hong Kong pesan. Di sini sendiri nggak di-appreciate. I know, it's all about how do we penetrate our market. Yes, gue tahu. Kalau lo semua mau ngomong bahasa commerciality, lo semua mau ngomong mengenai strategi gimana cara penetrasi market, I know. Oke? Cuman inilah yang harus yang pelan-pelan. Kita emang nggak bisa hanya sekedar menyesali. Daripada menyesali, sayang banget ya di sini kok kurang nggak. Daripada menyesali, kenapa sih kita nggak melakukan sesuatu untuk merubah point of view-nya? Jadilah penggerak. Jangan jadi batu sandungan. Jangan jadikan tuh hal yang negatif jadi bikin kita aduh gua nggak ada apa-apa ya deh gitu. Yes. Don't do that. Betul. Let's prove it they're wrong. Ya kan? Let's Yes. prove it they're wrong. Yes, let's and prove it they're wrong, that- we go better. We go forward Yes. and do like this. Yes. Betul. Oke, lanjut. What is this? Oke. Oke, so ini adalah Jagat Astral. Ini adalah Jagat Astral adalah IP yang sudah terdaftar, bukan Oke. IP yang masih di awang-awang, tapi ini sudah terdaftar resmi di Haki. Oke. Jagat Astral. Jagat Astral. Namanya Jagat Astral. Karakternya banyak. Sebenarnya ide ini gue sudah konsep dari tahun 2014. Nah, lama banget. Lama. Baru jadi sekarang. Baru jadinya sekarang. Oke. Baru jadi tahun lalu. Ini nggak nyangka ya, gue daftar Jagat Astral ini Januari 2021. Daftar itu. Daftar Januari 2021, tapi makanya kalau kita passionate, kita nggak akan, orang bilang ini kerjaan gue, tapi gue nggak merasakan ini kerja. Gue merasakannya sebagai ini hidup gue.
Waduh, lebih berat lagi. Oke, Iya. this is your life. Oke, I know that. This is my life. Hmm. Gue nggak nganggap ini sebagai pekerjaan gue. This is my life. Ini denyut nadi gue, ini nafas gue. Ya, tapi kalau jiwa gue dimiliki oleh Tuhan. Oke, ya. Intinya gini dalam hidup gue. Kenapa orang bilang? Mungkin ada yang mikir, gila lu apa aja lu kerjain? Gila. Aroma oportunis apa aja lu kerjain? Gue cuma bilang gini sama lo. Gue mendingan gini. Gue lebih baik ditakutin sama hantu daripada ketika lu masuk usia tua, lu dihantuin sama kesempatan-kesempatan dalam hidup masa muda lu yang lu lewatin. Gue setuju itu tuh. Itu juga salah satu hal yang Motivasi lo. menakut. Ya, maksudnya menakut gini. Gue punya prinsip gini. Gue harus, ya manusia pasti mati. Betul. Kalau gue mati, gue harus meninggalkan gading. Yes. Ya, gajah mati dengan gading kan. Yes. Ya, itu karena kita manusia kalau udah meninggal, yang bisa dilihat dari orang yang sudah meninggal adalah hasil karyanya. Yes, betul. Apapun itu ya. Betul. Entah lo jago masak, entah Betul. lo jago menghibur orang, entah lo jago membuat sesuatu karya seni, ataupun ya bahkan jelek-jeleknya kita ya diinget kan. Ya. Ya, tapi ya jangan jelek-jeleknya dong, gitu. Betul. Kamu sesuatu hal yang dikenal oleh banyak manusia. Ya, let's say banyak manusia, minimal circle lu, keluarga lu, ya kan? Ya, itu minimal. Apalagi kalau sampai hasil karya lu menjadi panutan warga dunia, ya banyak lah kayak kita ngomong yang simpelnya mungkin menurut gue nih ya. Colonel Sanders setelah meninggalkan hasil karya ayam goreng. Ayam goreng terenak ya. Ya, statusnya gitu ya. Salah satu yang terenak sih. Ya, statusnya begitu maksudnya. Tapi ya, itu sebuah karya Colonel Sanders gitu loh. Itu Itu legacy. salah satu contoh aja, banyak sih contoh lainnya banyak. Banyak. Jadi ya seperti yang lu bilang tadi itu. Betul. Kalau itu ya itu bayangan gue, dan ternyata itu makanya kenapa gue setuju sama lu ngomong tadi, karena konsepnya ya sama. Betul. Jadi you only live once. Ketika lo buka mata, lo masih hidup, do something. Do something. It's okay. Lo mau have a good time with your friends. Lo mau chill, lo mau santai, relax, enjoy. Lo mau nongkrong. Okay, semua orang punya hak. They deserve to be happy. Okay. But for me, gua melakukan hal itu gue anggap sebagai reward atas achievement gue. Gue bisa nongkrong, gue bisa santai. Tapi bukan berarti kayak nggak ada apa-apa nih, gue harusnya bisa melakukan hal sesuatu, tapi gue nongkrong. Ya apa yang lu invest di situ berarti you invest in nothingness. You invest in nothingness, you will gain nothing. Gitu, udah pasti. Gitu. Hal simpel, lu minum, lu invest air di badan lu, gitu, lo akan hasilkan badan lu berisi cairan yang lebih baik, badan lu lebih baik gitu. Udah, itu hal paling kecil. Jangan kayak gue ya, invest makanan junk food. Oh enggak, jadi gue kayak juga begini. suka. Gue juga suka. Oke. Junk food. Ya, oke. Nah, Jagat Astral. Jagat Astral. Ini adalah IP yang terdaftar di awal tahun 2021. Ya, dengan jagoan utamanya namanya Karma. Ini Karma jagoan utamanya. Oke. Ini Karma. Oke. Wow. Ini di situ, ini pertama kali lu lihat, yang lu langsung lihat. Ini pertama kali gua bawa ke orang lain bisa ngeliat. Are you sure? Yes. This is the first time? Ini first time, pertama kali. For my channel? Iya. Tuh. ini Karma. Ini prototype. Nanti udah buka pre-order udah gua close. Udah close? Udah close. Jadi gimana kalau mau lagi nih? Udah nggak bisa. Nggak bisa? Biarpun ada yang mau bayar, gua nggak mau terima duitnya. Serius, gue mau beli 5, enggak, gue nggak mau terima duitnya. Gue bilang, gue buka pre-order selama 1 bulan, harga 1,8. Lu pesan, gitu. Lu pesan. Jangan begitu ntar orang lihat udah ada yang punya, harga naik, lu baru mau nanya PO ke gue. Enggak, sorry banget. I really appreciate buat yang udah tertarik segala macam, tapi sorry, gue udah close PO. Gitu loh. Berapa piece? Ini 24 pieces, cuman nggak nyampe 24 sold-nya. Nggak nyampe 24 karena iya jelas nggak nyampe 24. Kenapa? Karena ini kan produk perkenalan dan juga memang ya Coca-Cola jual berapa botol sih untuk setahun pertama kali mereka bangun. KFC, Colonel Sanders bisa jual berapa? Colonel Sanders paling parah sih ceritanya. Parah kan? Paling parah. It takes time to achieve
what are you expecting? Gitu. Tapi I really appreciate, gue sangat menghargai dan menghormati. Thank you so much buat yang udah PO. Yang pasti, sorry gue udah close PO. Ini 1,8. Ada 2 karakter lain juga. Udah close PO juga. Ini jagoan utamanya namanya Karma. Jagat astral ini akan come up dengan bentuknya action figure, apparel, komik. Oh, itu bakal ada komiknya juga? Komik, actually, komik kali gue bikin. Komik. Jadi gini, ini Project Idealis. Project Idealis yang berbasiskan commerciality yang sudah pernah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Marvel, DC, McFarlane Toys. Berarti masih pendahulu secara global ya? Secara Kirain di Indonesia doang. Okay. Dari commerciality strategi itu gue lihat gimana cara mereka melakukan penetrasi ke pasar, gimana cara mereka melakukan pembagian produk dan segala macam. Jadi gue lihat gimana cara mereka develop karakter. Jagat Astral ini menceritakan, gue cerita sedikit ya. Ya, kita juga penonton mesti tahu ini Jagat Astral itu apa dan cerita inilah apa. Oke. Sinopsis. Nah, prolog. Jagat Astral ini menceritakan mengenai petualangan seorang pendekar astral yang bernama Karma. Oh, ini. Yes, itu Karma. Jagat Astral ini berlokasikan di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Pertama gini, gue pengen memajukan kebudayaan Indonesia. Kita itu sebagai bangsa Indonesia, kita buka mata aja, brojol dari kandungan, itu udah kaya. Kaya akan apa? Kaya akan kebudayaan. We have so many different culture. Yes. See, kita tuh mix culture. Apapun kita punya, gitu. Kita punya kebudayaan macam-macam, gitu kan? Banyak dari Sabang sampai Merauke kita punya. Tugas peranan gue di sini sebagai warga negara Indonesia, gue bertujuan sebelum gue mati. Waduh, berat. Iya, berat. Okay. Sebelum gue mati, lu mesti denger. Sebelum gue mati, at least gue harus melakukan sesuatu untuk negara ini. Yes, nggak peduli orang mau kritik apa, I don't even give a shit. Karena menurut gue harus memajukan setidaknya unsur budaya dari Indonesia, apapun itu. Semuanya, Sabang sampai Merauke. Makanya ada Karma, pendekar astral. Indonesia ini menceritakan, Jagat Astral ini menceritakan Indonesia di lapisan astral. Jadi ada Indonesia yang alam fisik, ada Indonesia yang lapisan astral. Gitu. Kalau Indonesia di lapisan astral ini dunia lain, lautan darah dan tanah bertulah. Wow. Jadi itulah dunia astral ya, bukan astral. Astral dipandang divisinya gue. Jadi kalau di dunia fisik, di dunia kita punya pahlawan. Benar? Dunia manusia. Kita punya pahlawan fiktif atau non fiktif. Oke. Kita punya pahlawan macam-macam. Punya pahlawan pejuang gitu. Intinya di dunia astral mereka juga punya pahlawan. Ada yang baik, ada yang jahat. Cerita tentang dunia mereka sendiri. Sendiri. Jagoannya dia, pendekarnya. Dia ini seorang pahlawan di dunia astral. Yes. Pendekarnya namanya Karma, pembasmi jahanam lintas dimensi. Jadi dia bisa pindah ke dimensi mana-mana. Oh, berarti di dunia astral ada penjahatnya juga gitu ya? Ada dong. Jadi dia emang yang pembela kebenaran dan keadilannya di astral. Yes. Jadi ada kenapa lintas dimensi? Karena ada dimensi manusia, dimensi astral, gue bilangnya ada dimensi jin. Astral itu ada beberapa lapisan dimensi. Jin, hantu, baru tahu lagi. Oke. Setan, siluman. Yang bersinggungan dengan dimensi fisik, siluman. Karena manusia berubah menjadi binatang, manusia berubah menjadi monster. Commerciality-nya monster. Ayo. Babi ngepet? Yes. Oke, itu siluman. Sekarang gue bilang gini, itu hal tabu kan? Iya. Kenapa sih kita nggak? Ayo, Jepang punya yokai, Jepang punya kaiju, mereka bisa bikin film. Sadako, mereka bisa bikin film, mereka bikin action figure-nya. Iya. American, they do have monsters. Frankenstein, segala macam, Dracula. Predator. Mereka bisa mengkomersialisasikan, membentuk itu menjadi suatu hal yang komersil dan menarik di masyarakatnya, sehingga dijadikan culture, kebudayaannya mereka.
Kita udah punya, kenapa sih kita nggak tergerak untuk membuat itu? Mau sampai kapan kita mengkonsumsi? Saatnya kita berkreasi. Jadi Setuju. Keren. Kalau gue akhirnya Jakarta Astral ini udah. Nanti ada babi ngepet, nanti ada kuyang, ada palasik, ada leak, ada begu ganjang, ada hantu nenek-nenek, ada wewe gombel, ada kuntilanak. Tapi kemasannya dengan kemasan yang berbeda. Belum lagi dari cerita-cerita rakyat kayak Buto Ijo, Yuyu Kangkang, raksasa segala macam. Ini Buto Ijo. Oh, ini Buto Ijo. Ini Buto Ijo. Ini versi Buto Ijonya Jagat Astral. Yes, ini versi Buto Ijo di divisinya gue. Ini gue yang bikin dan gue yang cat. Wow, lo ngecat sendiri? Ini semua gue yang bikin dan gue yang cat. Ini nggak apa-apa, lo boleh. Mungkin wujudnya Buto Ijo apakah seperti ini aslinya? Di pandangan gue, iya. Tapi orang ada yang bilang ini Buto Ijo representasi dari Timun Mas, cerita Timun Mas gede, gendut gitu di pohon gitu. Oh, jadi maksud gua ini Buto Ijo versi Jagat Astral ya. Kan ibaratnya gini, kayak gua kan namanya Nobunaga Noboro. Ya let's say Oda Nobunaga tuh beneran ada gitu. Cuma kan Oda Nobunaga ini untuk di beberapa versi bentuknya beda-beda. Kayak gitulah ya. Ini berarti Buto Ijo versinya Jagat Astral. Ya bentuknya kayak begini gitu. Ya. Dan gue salut nih ini pengecatannya dilakukan oleh dia sendiri. Gue kira karena lo painting juga kan? Iya enggak, tapi kan gue paintingnya ya Nobitol anjir. Enggak, cuma maksudnya gue kira tuh lo yang bikin konsep, lo yang let's say lo produksi ke yang konsep lo ya kan rumah produksinya kan mesti beda kan, dan yang ininya beda lagi tim harusnya begitu. Tapi ya let's say ya mungkin dia kali jago gambar juga kali guys ya. harusnya begitu kan. Cuman nah that's why apa yang gue bilang sama lo, if you persistent in what are you doing, you have passion kan, kau punya passion dan kau persistence. Dari kecil gue suka gambar, gue suka bikin patung, gagal akhirnya menghasilkan. Jadi gitu, Jakarta Astral menceritakan mengenai perjuangan dan perjalanan sosok pendekar astral bernama Karma membasmi jahanam melintasi dimensi. Membasmi jahanam melintasi dimensi, menyeberangi lautan darah dan menjejaki tanah bertulah. Jadi kalau ini jagoannya, dia ngelawan siapa? Musuhnya adalah ini. Oh, Buto Ijo ini. Buto Ijo ini salah satu musuhnya. Ini musuhnya sorry, nggak apa-apa. Gue pindahin ke sini Buto Ijonya biar agak berat. Oke. Nah, musuhnya ini antagonis utama nih. Antagonis utama. Wow. Keren ya. Maksudnya gue I'm amazed itu. Gue yang bikin sendiri, biasa gue jarang ngomong keren. Gue suka, sampai sekarang makin lama. Tapi emang keren. Thank you. Makin lama gue makin fall in love sama dia gitu. Karena gue merasa gue berhasil membuat tokoh jahat. Oke. Dia ini namanya Topeng Setan. Topeng Setan. Kalau Karma pembasmi jahanam lintas dimensi, Topeng Setan bajingan keparat dengan zirah berkarat. Udah bajingan apa? Bajingan keparat dan zirah berkarat. Pokoknya yang jelek-jeleknya udah ke situ dia ngumpul semua ya. Jadi lo bayangin aja kulit lu melepuh kena kulit orang melepuh, tapi ditempel zirah panas yang berkarat dari neraka. Anjir, poster banget ya. Ya, jadi gitu. Jadi ini badannya gede. Dia ada perwujudan dari mantan seorang penjajah Indonesia yang bernama Dendles. What? Dendles. Apa hubungannya? Herman Willem Dendles. Hubungannya adalah gini. VOC pernah menjajah Indonesia untuk merebut rempah-rempah dan ingin memperluas kekuasaan mereka di Indonesia. Kita melawan sehingga akhirnya mereka bisa terpukul mundur. Salah satunya adalah dipimpin oleh Dendles ini, VOC. Dendles ini terkenal kejam. Yang cerita yang gue tahu, Dendles ini terkenal kejam. Dia akhirnya ditarik balik ke Belanda. Dia meninggal. Nah, ceritanya masuk ke neraka.
Tuh. Ini cerita benernya Iya. sejarah. Cerita gue. Cerita versi Jagat Astral. Iya. Nah, dia masuk neraka. Ini namanya topeng setan ya. Masuk neraka. Habis itu dia dibangkitin lagi dari neraka. Dia bilang, gue masih pengen menguasai Indonesia. Anjir. Gue masih pengen menguasai Indonesia karena dulu pasukan gue kepukul mundur. Mereka para pahlawan yang memiliki jiwa pendekar, jiwa pahlawan. Gue pengen harvest bukan rempah-rempah, tapi gue pengen harvest jiwa pendekar yang ada di jiwa pahlawan ada di setiap generasi muda sekarang. Gue pengen korup mereka punya jiwa, gue pengen tarik nyawanya. Wah, anjir. Gitu. Jadi akhirnya dia bikin perjanjian sama setan. Lu nggak bisa masuk ke dunia dengan badan lu kayak gitu. Dipanggillah Algojo. Jasad Algojo yang udah meninggal digabung-gabung dengan mayat-mayat lain jadi gede, diisi sama jiwa Daedalus. Dikasih armor, dibilang nanti akan ada lu bakal punya musuh ya. Topeng setan, kamu akan punya musuh, ada orang yang akan oposisi melawan kamu. Dia adalah pendekar astral, namanya Karma. He's a very strong warrior. He's an assassin. Karma itu assassin. Jadi lu mesti pakai armor. Dia pakai armor. Dia jadi bentar. Yang gue tangkap ini berarti Karma adalah murni penghuni dunia astral. Yes. Sedangkan kalau si topeng setan ini dulunya adalah manusia. Yes, manusia mati, bagian dari neraka untuk menguasai Indonesia, untuk harvesting those precious soul, gitu, untuk melebarkan kekuasaannya lagi di Indonesia. Gue dengernya merinding lu guys, saya seru gitu ceritanya. kayak langsung kebayang awal mula kayak macam kiamatnya dunia gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Kiamatnya dunia dan hanya ternyata pahlawannya datangnya dari dunia astral gitu loh. Dunia astral, pahlawan datang dunia astral, namanya Karma, dia bisa lintas dimensi. Jadi dia ini membawa balance, keseimbangan antara dunia astral dan dunia fisik, dunia alam manusia. Harus ada balance-nya gitu. Masuknya nanti kenapa sih udah mulai nggak balance? Taunya dari mana? Banyak youtuber yang ngebahas mengenai penampakan. Ada dari nyambung-nyambungnya ke dunia nyata juga nih ya. Kenapa penampakan makin banyak? Ya karena udah nggak seimbang. Mereka yang dari dunia astral naik ke atas, ngeganggu, merusak, melukai seseorang, poltergeist segala macam, possessed, exorcism. Akhirnya ini udah nggak seimbang nih. Ya udah, Karma naik ke atas. Karma naik ke atas sebagai assassin dari dunia astral, pendekar, untuk membasmi para jahanam lintas dimensi. Dia menganggap, hey kalian yang sudah mengganggu dunia nyata manusia, yang sudah berlebihan, kau telah mengganggu keseimbangan dunia jagat raya, perbatasan dunia kita, kamu harus dimusnahkan. Harus dimusnahin. Dan itu yang memusnahin adalah si Karma ini. Termasuk dukun ilmu hitam yang merusak orang. Manusia juga berarti. Manusia juga. Karena dukun ilmu hitam itu udah mengikat perjanjian dengan setan. Oh iya. Jadi ya your soul is not good to be here, human. Your soul is mine. Your soul is mine. Samsung tuh handphone. Samsung. Oh iya. Samsung. Siapa tuh di endorse. Nah, jadi Oke, seru. Kurang lebih cerita seperti itu. Nanti Karma berasal dari Madura. Nanti dia akan ketemu banyak pendekar astral dari pulau-pulau lain, dari provinsi lain ada di Indonesia. Kenapa? Karena gue pengen memperkenalkan tradisi dan kebudayaan Indonesia yang ada di setiap provinsi, setiap pulau ke generasi muda dengan cara pendekatan yang tepat. Komik, action figure, grafis novel, gambar, video. Jadi asal dari mana? Gue dari NTT, saya dari NTT. Oke, berarti jawaban lo adalah Binasa, kakaknya Karma. Dari mana? Ada lagi? Ada. Yang mana? Ini nih. Ini dari NTT. Oh. Ini kakaknya Karma. Ini kakaknya Karma. Tapi dia fully makhluk astral juga. Pendekar astral. Pendekar astral juga. Iya, makhluk astral berarti kan ya. Dia nggak bisa keluar NTT. Dia nggak bisa keluar NTT. Kenapa? Dia pendekar ini hanya menjaga kepulauan Nusa Tenggara Timur. Kalau si Karma bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Bedanya apa tuh? Bedanya kalau Karma emang dia bisa melintasi dari pulau ke pulau. Kalau yang lain ya karena Karma jagoan utama, tokoh utama. Spesial skillnya dia lah ya. Spesial skillnya. Dia bisa loncat kemana-mana dengan batu penjuru dia.
Oke. yang namanya cakram astral. Dia nanti batu penjurunya itu akan ngikutin dia di Oh ini. iya. Oh iya oke. Ya. Itu ini di sini gue masih pakai taring singa sih. Harusnya pakai batu penjuru. Terpecah ngebentuk cakram astral. Dia bisa loncat. Kemana cakram astral itu membawa dia. Misi lo berikutnya loncat aja. Lo akan tahu lo kemana. Nyampe di misalkan gue nyampe di Pulau Komodo. Ntar ketemu pendekar sendiri. Ada pendekar astral di Pulau Komodo lagi ngelawan siluman. Nah, karena karma dari Madura, dia nggak bisa pakai celurit. Karena celurit sama cambuk dari Madura. Dia mesti mencari pusaka senjata tradisional khas Pulau Komodo. Baru bisa ngelawan monsternya. Seru. Jadi kayak Can you imagine ini masuk ke game RPG? jadi sebelum iya baru gue bilang itu lu duluin. Iya benar. Jadi kayak untuk melawan bos ini lu mesti nemuin senjatain dulu gitu. Yes. Jadi begitu di komik itu ada Makin merinding guys. di komik itu ada cerita Gue itu. jadi mau tahu cerita lebih lanjut ya. Di komik itu ada cerita itu, anak kecil yang baca tuh, oh. Jadi di NTT tuh pakai tombak. Oh, di Itu sebenarnya dalam langkah lu untuk lebih memperkenalkan senjata daerah juga ya? senjata daerah. Yes ya, benar ya? Iya. Tradisi bela diri dari masing-masing daerah. Gue nggak ngelotok banget mengenai itu, tapi gue yakin bahwa nanti seiring dengan waktu berjalan, gue pasti akan tahu lebih dalam. Lo akan dapat info tentang itu dan bisa visualisasikannya ke sini. Tapi ya konsep cerita lo kan, ini masih konsep cerita gitu kan? Ya komiknya belum ada kan? Komiknya lagi dibikin. Lagi bikin. Nanti mungkin akan dikasih tahu boleh? Boleh. Ya di terakhirnya. Gue tertarik sama si topeng setan. Jagoannya tadi kan sekilas berasal dari fully dunia astral ya, bukan manusia yang berubah. Bukan. Ada nggak itu jagoannya seperti topeng setan ini? Maksudnya ya, let's say kan Indonesia kan punya pahlawan yang sebenarnya ya. Ya, gua ambil contoh aja nih, kalau Betawi kan ada si Pitung. Terus ada ya let's say kan presiden pertama kita pun seorang pahlawan kan, Presiden Soekarno kan. Apakah ada karakter-karakter seperti itu yang menjadi jagoan? Ya kan dia kan akan ke bumi ngacau kan si topeng setan ini kan. Maksudnya jagoan dari dunia. Ya. Ada, pertanyaan lo tepat. Oke, wah. Karena gue tadi cuma coba-coba nanya nih, karena gue jadi penasaran. Pertanyaan dia tepat banget, karena gue bentar. Nih kan dikorek abis kan. Bentar ya, gue cari dulu ya, karena gue udah siapin. Jadi ada jagoan dari bumi. Oke. Ini jagoan dari bumi. Yang di Jawa Timur ya itu ya? Bukan. Ini pakai barongsai. Oh, pakai kepala barongsai. Iya mirip-mirip itu gue kira. Ini gue namanya pendekar Cina. Pendekar Cina. Kenapa? Karena jadi gini. Awas di copy ya. Tenang aja kan, di video bukti kan? Video bukti. Video bukti. Jadi nama pendekar Cina, oke? Ini adalah sidekick-nya karma di bumi. Apanya? Sidekick. Partner. Di saat karma lagi sibuk di dunia astral, dia yang berperan. Singkat cerita, gue nggak akan kasih nama aslinya siapa. Ada seorang anak, ya, ayahnya penjual bakmi. Kayak kelas gitu. Daerah Kerendang, ya, kurang lebih dari situ. Kerendang mana ya? Belakang Hayam Huruf, brother. Belakang aja. Jakarta. Ya. Ayahnya penjual bakmi. Oke. Mereka semua keturunan Tionghoa. Okay. I'm not being racist. I do respect. I have a lot of friends. Ya. Mereka semua keturunan Tionghoa. Mereka lagi mau usaha bakmi. Oke. Mereka pinjam duit. Mereka kesulitan duit. Mereka pinjam dari salah satu mafia. Oke. Dari salah satu mafia. Anaknya masih kecil, nggak sanggup bayar. Dihabisin keluarganya. Oke. Sedihnya, keluarganya itu menghabisi keluarganya. Mafia itu menghabisi keluarganya. Mafia ini mafia hitam. Jadi mafia dukun. Oh, dia menggunakan ilmu-ilmu hitam lah. Yes. Jadi dia mafia ini mengirim utusannya siluman untuk ngebantai keluarganya. Anak buahnya si topeng setan? Oke. Anaknya kabur. Tapi musuhnya dia lihat muka anaknya. Gue lihat muka lo. Jangan kabur ya, gue tahu. Akhirnya dia tutup muka dia
pakai topeng barongsai. Oh, ini anaknya berarti. Iya, dia tutup muka dia pakai topeng barongsai, bawa pedang, dia nggak balas dendam sama mafianya. Tapi dia masih manusia. Masih manusia. Dari mata topeng barongsai ini dia bisa melihat makhluk astral. Oh, berarti topeng barongsai bukan sembarangan topeng barongsai. Bukan. Jadi dia ngebasmi mafia itu, balas dendam berhasil. Ya udah, akhirnya jadi temannya si Karma. Ini inti cerita kurang lebih seperti itu. Itu cerita dari gue ngomong barongsai, pendekar barongsai ini ya. Cuman barongsai. Nanti kan akan ada cerita di mana dia bisa ketemu Karma, gimana ceritanya. Betul. Karena gini loh, seru banget coy. Gue benci sama orang yang rasis. Gue nggak suka sama orang rasis gitu. Entah itu mereka mau rasis sama etnis sesama Indonesia atau etnis Tionghoa, gue nggak suka gitu. Gue sangat menyayangkan. That's why Karma ini mendatangkan semuanya. Ini penampilan awalnya dia. Nanti saya dengan waktu berjalan, tampilannya dia keren. Wow. Iya. Makin nggak sabar nih gue, lo banyakan itu. Gitu. Banyakan apa sih kalau kita nonton tuh sinopsisnya? Sinopsisnya kurang lebih kayak gitu. Jadi perjalanan panjang untuk jagat astral. Perjalanan gue berat banget, nggak mudah. Karena banyak juga kendala. Gue mengalami masalah keterbatasan apapun itu. Tapi gue yakin setiap kali gue capek, gue mikir, ingat lu mulai ini ngapain? Buat apa lu mulai ini? Dan ya, this is my goal, my life goal. Gue akan resign dari perusahaan gue, tempat gue kerja sekarang. Serius loh? Gue akan resign. That's a big decision loh. Gue akan resign, gue akan fokus di sini. Gitu. Gila, lu pertaruhkan segala-galanya itu besar banget. I don't mind. Karena apa? Yang gue pertaruhkan bukan hal yang simple, bukan hal yang kaleng-kaleng gitu. This is my life. Gitu. Jadi gue juga tetap bikin. Orang bilang ngapain bikin komik, langsung movie. Gue bilang gue bilang no. Gue kenal banget teman-teman kita, market kita kayak apa. Kayak lu mengenal market. They need something yang bisa mereka baca dan mereka bisa kebawa mimpi ke tidur mereka gitu. Dan melalui komik itu gue pengen mereka lebih bisa berimajinasi dengan teman-teman imajiner ini. Wah, ternyata dan mereka bisa lebih mencintai cerita rakyat, Timun Mas, terus kemudian ada Wiro Sableng gitu kan. Terus ya udah macam-macam gitu. Terus udah kemarin sempat ada yang bilang, no, kolaborasi dong dengan salah satu pendekar lokal. Ya, kalau Karma cocoknya kolaborasinya sama si Buta dari Gua Hantu, karena sama-sama keras. Oh, dan ada astral juga kan? Gitu. Dia ular kan, gitu kan? Iya. Ular astral. Gitu. Kurang lebih begitulah jagat astral. Sinopsisnya bikin penasaran ini. Udah tadi itu ya belum selesai, ditambah lagi tadi pendekar barongsai. Barongsai, bener. Padahal gue tadi nanya-nanya cuma mau tahu doang, katanya beneran ada di bawah. Sumpah itu beneran, bukan apa? Bukan apa? Iya. Bukan bohong-bohongan tuh beneran. Makanya off script. Nanti terakhirnya baru si jagat astral ini terakhirnya nanti ketemu sama musuh namanya Dokter Agnostik. Oh, bukan dia main antagonisnya? Dia antagonisnya. Cuman dia punya psycho laboratory scientist gitulah. Oh, okay. Namanya Dokter Agnostik. Dokter Agnostik spesialis bedah jahit siluman. Sidekick-nya dia nih berarti nih. Tunggu. Boleh nggak sih kalau gue bilang kayak buat memperjelas penonton nih, kalau misalnya kalau gue bandingkan dengan Transformers, Karma ini adalah Optimus dari Autobot, si Topeng Setan, si Megatron dari Decepticon. Yes. Makanya banyak tuh timnya si Topeng Setan sama timnya si Karma. Betul. Aduh, gua nggak sabar sih ini. Dia ceritanya udah kayak bikin gua mau tahu lebih lanjut gitu loh. Ini gua udah ngobrol semuanya, kemarin sempat ngobrol sama salah satu sutradara film, Rizal Mantovani. Wow. Gua udah meeting sama dia berapa kali. Kita sempat ngobrol-ngobrol mengenai jagat astral ya, nanti lihatlah meeting berikutnya gimana. Ya, mudah-mudahan ya guys, karena banyak cerita yang ya masuk ini kan ke fiksi ya. Banyak fiksi, Wiro Sableng fiksi kan ya? Fiksi. Ya, fiksi cerita Indonesia tuh yang sebenarnya menarik-menarik, makanya banyak dikemas kan. Cuman masalahnya emang variasinya terbatas. Benar nggak sih? Yes. Ya masa
nontonnya Wiro Sableng, kamu nonton masih bosen kan? Ya. Let's say butuh yang seperti ini nih, dan Gue bikin darah segar lah. Darah segar. darah segar. Darah segar. Biar makin menantang gitu nonton Iya. ini ya. Iya, ya emang kisah cerita superhero di Indonesia membutuhkan suntikan darah segar bagi para audiensnya. Bau darah yang baru. Jenis luka yang baru. Makin epic. Jenis luka yang baru. Torehan luka yang membekas di badannya. Berarti yang bisa jadi cerita. podcast gua sama dia nih bisa jadi sejarah juga. Jangan kelamaan tak hilang. Off camera. Iya, off time dia hilang. Hilang dia menghilang beneran Anderson gitu kan. Jadi ini sejarah juga ya, saksi kalau ya someday ini akan jadi besar. Ini podcast gue ini akan luar biasa banget karena Amin. ini akan jadi sejarah buat dia juga gitu. Thank you, kan. bro. Makasih banyak. Awalnya gue sih yakin ini bisa sukses, ceritanya, karakternya. Amin. Thank Buat you. kalian yang seneng karakter Marvel ya terutama ya, ini tuh ada rasa-rasa yang seperti itulah. Jadi kayak yang menggemaskan gitu, kayak yang gue denger ceritanya kayak yang langsung gimana ya, gue pengen tahu nih gimana cara si actionnya si Karma menghajar si topeng setan ya kan, terus sama Oh iya, Karma ya? Hah? Dia punya celurit namanya celurit arang. Dan yang paling mematikan dari dia cambuknya namanya cambuk sahabat bumi. gue kasih lihat ya. Ya. Oke, ini cambuknya. Ini celuritnya. Yes. Terus di tasnya dia, Tasnya oke. lo tau isinya apa? Ya, nggak tahu lah. Oke. Di tasnya dia itu isinya adalah jamuan-jamuan tradisional dari Indonesia. Jadi Jamu? kalau dia capek, Oh. dia minum Potion. kunyit asam, keji beling, bandrek, Mereka. apapun itu. Jenis-jenis jamuan dari Sabang sampai Merauke ada di tas itu. Dia ke tanah Batak. Oh, dia dikasih jamu. Kalau dia terluka, dia tinggal olesin. Nanti di komiknya dijelaskan jamu ini gunanya buat apa, kesehatan apa, liver, ginjal. Jadi anak-anak sekali baca komik, mereka sekaligus belajar. Dan pengetahuan itu adalah benar. Yes. Maksudnya bukan fiksi. Jadi kayak pengetahuan senjata tradisional, terus ramuan-ramuan tradisional. Tolong dong Menteri Parkraf. Iya. Parkraf Sandiaga Uno. Tolong ini benar-benar diapresiasi banget. I really look forward for to have a communication with them sih. Jadi semoganya bisa nyampe. Aku memang udah ada Gue pengen. Iya. Pengen. Semoga dengan podcast gue ini bisa ditonton ya, entah gimana caranya, mungkin direkomendasikan buat teman-teman yang punya kepasan Sandiaga Uno. Ini ya harus didukung banget lah. Jangan sampai nih Arno Stark nih direkrutnya ke Marvel USA, selesai udah Indonesia nggak punya lagi. Amin deh, amin juga. Tapi nggak, misalkan itu terjadi, gua bakal bawa ini. Walaupun lo jadi IP-nya Marvel, pun tetap ini Indonesia. Tetap harus Indonesia. Ya, tapi jangan sampai dong. Jangan sampai. Dan satu hal yang lo bisa bedain, yang gua kasih one of my main identity di sini, di Jakarta Astral, there are no hero wearing spandex. Nggak ada superhero yang pakai pakaian ketat. Oh, oke. Semuanya nyeker. Kenapa nyeker? Oh, termasuk yang si ini. Kalau topeng setan nggak, dia pakai zirah besi kan. Top armor berarti ya, sampai bawah. Kalau jagoannya pendekar astral, semuanya nyeker. Kenapa nyeker? Karena mereka harus berpijak sama tanah Indonesia. Dan kebiasaan kita dari kecil, bro, come on lah, lu pernah nyeker, gitu loh. Kalau nggak ngeker, kagak kenceng lari. Kagak kenceng larinya. Lu pernah nyeker, main bola nyeker. Jadi nyeker, back to the root, kembali ke akarnya. Makan juga makan nasi padang, nasi rendang, dia makan kayak orang biasa. Jadi literally duduknya di warteg, jalan kemana diundang sama yang punya rumah, makan dulu sini mampir. Oh, kalau di film-film anime itu ya kayak apa, makan ramen kan di gerobak. Walaupun gitu. Naruto, walaupun pahlawan besar, tapi dia tetap makannya di ramen. Can you get the picture? Bisa nggak kalian dapat? Itu hebatnya kebudayaan Jepang. Yes. Kenapa kita bisa sampai tahu banget Satria Baja Hitam, tahu banget Naruto, tahu banget Dragon Ball, kacang aja segala macam. Mereka membawa unsur kebudayaan mereka sedikit demi sedikit ke produknya mereka.
udon, ramen. Boleh nggak kalau gue bilang itu semacam bentuk penjajahan model baru? Yes, gue bisa bilang itu. Oh gitu ya? Gue bisa bilang itu masuk gini. Gue jadi ingat cerita si Den, mas. Topeng setannya penjajahan, masuk gini. Terlepas dari masalah pro dan kontra, sebenarnya kita masih dijajah apa enggak sih? Balik ke pribadi masing-masing ya. Kalau gue bilang, Jagat Astral ini berangkat dari rasa sedih gue. Kok kita lahir di Indonesia, tapi kalau kita nggak tahu budaya Indonesia, kita malah lebih tahu budaya Jepang. Misalkan kayak gitu. Buat yang penggemar Jepang, buat yang penggemar Korea, ya dia lebih tahu Korea-Korea. Maksud gue, kenapa sih banyak salah lain? Oh ya bisa di Indonesia bisa bikin apa? Bisa kemasan di sini, pendekatan ke marketnya nggak tepat. Iya, I know. Lu udah pada ngeluh, lu bikin. Lu udah pada ngeluh, lu gerak. Lu tunjukin. Jangan cuma ngomong doang. Jangan cuma ngomong doang, komplain terus ya udahlah, gue suka ini, ya udah gue suka ini. Ngomong-ngomong, tapi kan gue turunan Jepang apa ya? Nggak apa-apa. Maksud gue caranya itu hebat. Gue belajar dari mereka gimana cara mereka penetrasi, melakukan penetrasi ke kita. Gue salut, hebat ya, gila. Dia bisa tahu jenis pakaian samurai, ikatannya kayak apa, namanya apa. Gila nggak lu? Orang Indonesia tuh ya. Gila nggak lu? Maksudnya kayak sadis, hebat. Tapi kira ditanya pakaian kebudayaan diri, asalnya dari mana? Pakaian adatnya apa? Kayak apa? Aku juga nggak tahu, Kak. Coba gue black tuh darah lu Indonesia bukan? Itu keren tuh. Jadi nanti bisa di Jakarta Asal juga bisa nyium darah. Oke. Iya, karena kan kayak dari Kalimantan bisa cium. Lu orang mana? Lu orang mana nih? Iya, Dayak ya. Dan di Jakarta Asal nanti kita juga akan pakai nama-nama pulau Indonesia yang lama, Celebes, Borneo, Andalas. Makin dia cerita gue makin penasaran nih. Berarti simpen dulu deh, gue mau masuk komiknya sini gue baca. Dia cerita mulu, ntar yang ada gue ketidur masih kayak itu gimana si Karma yang ngajar si Den. So gue baru cerita awal-awalnya, baru cerita sedikit sih, karena cerita ini cukup luas dan kompleks gitu ya. Ya pasti itu dari banyak istilahnya tadi yang untuk kisah ya gue tertarik juga sih sama si Topeng Setan ini karena ternyata ada unsur sejarahnya ya, sejarah yang difiksikan tapi sejarahnya benar gitu loh. Benar. Itu mungkin kalau benar-benar diceritakan di komik itu bisa satu volume. Tuh, satu volume itu perkenalan Karma itu di komik, gue bikin komik Karma edisi nomor 1 itu langsung ke action kok. Langsung ke action? Gue nggak pakai bertele-tele. Oh tapi kan nanti dia nggak tahu kan, kalau gini kan lu ceritain nih asal-usulnya. Apa lu mau ceritain di akhir, kan ada tuh film kayak gitu tuh. Di akhir dia baru ceritain gitu. Oke. Kalau di komik itu kenapa gue langsung action? Karena gue pengen karena komiknya gue yang buat sendiri. Gue gambar satu panel per panel. Jadi gue langsung action, ada sedikit penjelasan mengenai ini itu gitu. Tapi untuk melihat penjelasan yang lain, ya nanti nonton di video channel YouTube channelnya yang lain. Jadi idealis dan komersialisme bertemu. Masih di channel YouTube Fanboy atau? Oh iya, Fanboy. Ya, Fanboy masih jalan. Tapi kita lagi mau renew konsepnya kita. Terus kemudian kalau Jagat Astral udah ada YouTube channelnya, cuman lagi kita nonaktifkan dulu karena gue belum berani naikin dulu. Oke. Wah, makin banyak yang perlu dinantikan ya. Oke lah. Kalau gitu ada lagi mau ditambahkan karakter-karakter Jagat Astral ini? Oh, banyak. Banyak ya? Oh, banyak ya. Dan ada yang mau disampaikan untuk para penonton apapun itu? Apa ya? Tentang dunia mainan dan tentang nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat anjir. Dunia mainan sih ya... Dunia mainan ya... lebih baik menyesal beli. Itu mah semua udah tahu. Kalau dunia mainan ya nggak ada ya. Keep enjoying you guys setiap individu memiliki hak untuk bahagia dengan cara apapun itu selama tidak merugikan orang. Ya, mau itu merugikan diri sendiri ya terserah. Yang penting jangan merugikan orang lain atas nama kebahagiaan lu sendiri. Oke? Kalau nasihat sih, gue bukan nasihat sih, tapi maksud gue lebih ke arah ketika lu passionate
senang melakukan suatu hal, please banget, jangan meletakkan masalah duit di atas passion lo. Karena when you put money and ego above your passion and commitment, hasil lo hanya sejauh seberapa besar bayaran lo. Apalagi melakukan hal ini, jujur, gue keluar uang banyak, yes, gitu, yes, gue keluar uang banyak. Semua ada pengorbanan, tapi gue yakin apa yang gue keluarin nggak sia-sia. Yes, itu poinnya. Nggak sia-sia. Nggak ada di dunia ini hal yang sia-sia. Itu. So far sih itu aja sih menurut gue. Oke. Kalau tiba-tiba nih dengan nonton konten ini orang jadi ngefans banget sama lo, gue aja dalam sekejap jadi ngefans sih sama karakter ini. Karena diceritakan langsung oleh sumbernya gitu loh. Dan terima kasih, iya juga ya lu. Dan sumber lain ini yang cerita kan bukan fans, ini yang cerita adalah si pengarangnya, pembuatnya, dan ceritanya ya dijamin original ya kan. Yes. Tiba-tiba dia ngefans, dia mau ngikutin, mau tahu tentang perkembangan ini, let's say Jagat Astral dan seorang Arno Stark-nya. Kemana sih gue mesti follow-nya, IG-nya, Facebook-nya, YouTube-nya, whatever lah. Bisa kemana? Ke Instagram, ya Facebook ada, Instagram ada sih. Kalau di Instagram @jagatastral nyambung jadi satu. Atau enggak kalau mau follow ya, personal page bisa di Instagram @arno_star. Arno strip bawah star. Oke. Gitu. Nanti di bawah guys, kalian lihat aja. Yes, itu sih. Instagram doang sama Facebook. Itu Instagram, kalau Facebook Arno Stark aja. Facebook Arno Stark aja. Arno Stark. YouTube? YouTube. YouTube. ini kayaknya ogah banget tuh Pak promosi YouTube. YouTube Fanboy Channel. Fanboy Channel. Oke. Fanboy Channel. Fanboy Channel. Jadi semua tentang Arno-nya dan tentang karya-karyanya ada di yang tadi link-link disebutkan. Perhatikan saja di bawah sini. Oke. Kalau makin gue korek takutnya ini semua nih keluar semua ide. Nanti kalau lo korek yang keluar dia lo. ini gue pernah ketemu dia soalnya. Serius? Looks like that. Yes, she really looks like this. Wow. Gue udah pernah ketemu dia. Ya pasti malam lah, gue ketemu dia di jalan depan gue gitu. Tapi intinya yang ini dia mungkin lu pikir gue gila kali ya, tapi emang gue ketemu, makanya gue bisa gambar. Oke. Ya, temen gue kirim file dia nggak berani download. Bininya dimimpin. Serius? Kayaknya ntar gue yang mimpin. Enggak lah. Ini mah oke lah, dia cuma sekedar gambar doang. Iya. Oke. Oh ya, dari gue belum ngucapin thank you buat lu juga. It's okay. Iya, dari gue personally tadi udah social media juga udah di mention. Personally gue mengucapkan on behalf of Jagat Astral juga dan Arno Stark, I really appreciate dan menghargai dan menghormati kesempatan yang udah diberikan dari Bro Nobu. Thank you banget, sukses selalu. Jangan lupa untuk follow channelnya, namanya apa? Nobunaga Noboru. Di subscribe, like, comment, and share. Kalian bisa mendapatkan update terbaru dan terkini dari tokoh-tokoh legendaris yang sudah bergerak di menggerakkan industri pop culture di Indonesia. Ya, mulai nggak hanya sekedar mainan, tapi collectible items, kemudian RC juga. Ya, pokoknya yang menyangkut mainan. Oke, menyangkut mainan. Menyangkut mainan. Alright. Let's pray and hope all the best buat Nobunaga. Thank you. Sama-sama. Kita lihat updatean konten-konten lu berikutnya. And one thing for sure, thank you juga buat Estudar Coffee. Estudar Coffee di Lipo Karsi Utara. Thank you banget atas udah dipinjemin tempatnya di sini. It's a really comforting place buat coffee shop. Jadi buat lo semua teman-teman yang ada di Lipo Karachi, personally, I think this is the best coffee shop in town. Thank you banget, bro. See you ya. Thank you. Oke, sampai jumpa lagi guys. Semoga ada kelanjutannya dengan Bro Arno ini karena masih, amin, kupasnya masih belum semuanya gitu loh. Semuanya. Tapi kalau gue kupas habis, ntar ceritanya beber semua. Habis nanti. Iya, udah tamat. Oke,
Sampai ketemu lagi guys di channel Nobunaga Noboro. Yes. Tonton terus update-update kontennya dan sukses cuy.